Ya, hati-hati Ahlul Bait palsu, zuriyah Nabi palsu. Hati-hati. Nah, ini yang benar. Saya sepakat. Ini yang bicara zuriat Rasul asli. Masalahnya belakangan ini banyak muncul ya kayak jamur itu. Tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai zuriat Rasul, mengaku sebagai Ahlul Bait. Yang lucu tuh hanya cuma modal tampang doang. Padahal nasab itu bukan di wajah, nasab itu di darah, bukan di jubah, bukan di imamah. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, zuriat Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai Ahlul Bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu karena ulah si Bahar bin Smith yang mencoba bicara soal nasab, bicara soal keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, dan bicara soal semua orang itu kelihatannya bodoh, termasuk pada saat diwawancarai oleh Refli Harun dan mengkritik Gus Fuad Pleret yang menganggap bahwa Gus Fuad Pleret itu bodoh. Dan inilah yang mendapat respon dari para aktivis-aktivis pribumi Indonesia yang menganggap jangan-jangan bukannya Gus Fuad yang palsu, jangan-jangan si Bahar bin Smith ini yang palsu. Nah, ini yang membuat sahabat-sahabat di media sosial menjadi ramai sekaitan dengan siapa sih sesungguhnya cucu Nabi Muhammad SAW. Apakah memang ada di Indonesia atau seperti apa? Nah, kalau memang seperti ada, bagaimana cara menelusurinya? Nah, ini si Gus Arya mencoba membuka ruang dialog itu dengan melakukan apa ya, bukan nantang sih sebenarnya, tetapi mencoba memberikan pemahaman yang baru terhadap kita, bagaimana cara menelusuri ya, bagaimana cara menelusuri, bagaimana cara melihat dan bagaimana cara menilai yang namanya Habib-Habib itu. Dan yang paling parah lagi sahabat-sahabat, karena si postingan yang barunya si Bahar bin Smith ini sekaitan dengan Wali Songo yang sempat disinggung, dan ini mendapat lagi bantahan di mana-mana sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Gus Arya terhadap habaib yang ada di Indonesia, supaya kita sebagai masyarakat awam ya, yang tidak agak kurang ilmu pemahaman sekaitan dengan nasab atau silsilah kenabian, maka dengan ini akan menjawab keraguan itu sahabat-sahabat. Untuk itu mari kita lihat videonya. Kalau seandainya ada yang penasaran membahas tentang nasab dan membahas tentang ini, Bahar ini ada isbatnya enggak gitu. Kalau seandainya tercatat di Robitoh itu ada isbatnya enggak? Mengetahui isbatnya enggak? Negara asalnya enggak gitu. Jadi berbicara Robitoh ini kan pencatatan yang ada di Indonesia, bisa jadi gitu. Namanya manusia kan nggak semuanya benar. Takutnya salah. Mohon maaf ya Robito ya, jangan baper. Saya tujukan kepada Bahar Smith karena dia mendengang-dengungkan terus dia adalah seorang cucu Nabi. Iya, kami semua tahu itu. Tapi mbok jangan menyakiti perasaan orang lain, membawa-bawa Wali Songo dia nggak punya keturunan, putus keturunannya dia adalah bukan zuriat Rasul. Robito itu siapa? Robito itu adalah lembaga nasab pencatatan yang ada di Indonesia, yang didirikan hanya beberapa ratus tahun ya. Jadi kalau kita tarik jauh sekali di zaman Wali Songo. Dan isbatnya di Wali Songo sama di pencatatan secara administrasi di Wali Songo sama di Robito memang jauh berbeda. Banyak perbedaan sekali. Karena apa? Kalau di Wali Songo itu memang sudah diakui, bahkan dunia mengakui. Itu ada isbatnya. Tapi nggak tahu kalau yang dikeluarkan dari Robito. Kalau nggak salah sih nggak ada. Tolong jangan dipersekusi ya Pak. Kalau mutabayun nggak apa-apa. Saya punya referensi, nanti kita bisa ngobrol baik-baik. Dan kitab nasabnya ada 9. Ada sekitar 9 nasab
Itu bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan referensi. Ya. Ada 9 kitab nasab primer atau tua yang menjadi rujukan para nakib, sadah, dan asrif internasional. Ada. Kita bisa dengarkan ini. Ini kita belajar bareng-bareng nih. Nah, ini. Saya kasih lihat ini. Ini ada kitab-kitabnya ada nih. Ini kitab-kitab rujukan kitab nasab ini. Sah secara internasional itu. Ya. Ada, tapi nanti bisa kita buktikan bersama-sama. Ya, hati-hati ahlul bait palsu. Zuriyah nabi palsu. Hati-hati. Nah, ini yang benar. Saya sepakat. Ini yang bicara zuriat Rasul asli. Masalahnya belakangan ini banyak muncul ya kayak jamur itu. Tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai zuriat Rasul, mengaku sebagai ahlul bait. Yang lucu tuh hanya cuma modal tampang doang. Padahal nasab itu bukan di wajah, nasab itu di darah, bukan di jubah, bukan di imamah. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai ahlul bait, zuriat Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai ahlul bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Kemudian dengan modal pengakuan sebagai zuriat Rasul datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang. Dia jual syafaat, jual barokah. Banyak itu sekarang sudah. Bahkan ada beberapa kiai, ulama, punya pesantren mengaku zuriatnya Wali Songo, datengin. Kamu punya nggak pengakuan? Kalau nggak punya, ditempelin habis itu kiainya itu. Banyak terjadi tuh. Kalimantan. Masa zuriat Rasul kayak gitu? Apa yang saya sampaikan ini real. Saya tidak bikin fitnah, berita bohong. Karena sumbernya jelas. Banyak teman-teman saya yang kiai, gus, teman-teman pengusaha itu jadi korban. Mereka cerita ke saya bahwa begini. Saya bilang, jangan langsung percaya. Zuriat Rasul itu bukan modal wajah, tampang doang. Tanya, siapa yang ngakuin dia? Saya takut kualat, Sayyid. Nanti saya nggak dapat syafaat. Salah, nggak kualat. Rasulullah juga nggak suka kalau gitu. Dan itu bisa jadi bukan ahlul bait yang asli, itu palsu. Jangan baper ya. Saya sedang berkomunikasi dengan seorang sayyid. Beliau seorang kiai. Beliau seorang orang yang terkenal. Terkenal nggak cuma di Indonesia. Di dunia beliau ini terkenal. Sudah nyampe ke mancanegara. Sudah mutar-mutar sampai ke Maroko. Sampai ke mana-mana di negara-negara Timur Tengah. Di negara-negara Islam. Sudah muter-muter. Dan satu pun nggak ada yang berani membantah statement-statement beliau itu. Ya, tetapi beliau ini sudah tua. Beliau ini, kiai saya ini sudah tua ini. Tetapi kalau memang ada yang penasaran, pengen rame tentang kitab-kitab nasab, ada 9 kitab nasab. Boleh? Kalau ada yang ini. Dan saya tahu kemarin saya nonton channelnya Habib Bahar. Dia menjelaskan tentang nasab itu kayak belegak-beleguk. Saya rasa kayaknya dia nggak paham nasab deh. Dia nggak paham nasab. Larinya sampai ke Wali Songo, memutuskan bahwa Wali Songo udah ada keturunan, dia udah putus dari zuriat Rasul lah, inilah itulah. Maksudnya bagaimana? Ingin menjatuhkan para ulama kiai. Ulama kiai di Nuswantoro ini banyak yang zuriat Rasul. Cuman memang nggak menggunakan kata Habib, nggak menggunakan gelar Habib. Rata-rata ya Gus, Kiai, Syahid, Syarif. Contoh kan banyak. Kiai Akil Siraj, beliau apakah nggak zuriat? Zuriat. Gus Dur, apakah beliau tidak ada zuriat? Zuriat beliau. Gus Abbas Buntet, singanya NU, apakah beliau itu nggak zuriat? Zuriat dari Gunung Jati. Hidungnya mancung, dia karap-harapan, namanya dipanggil Gus Abbas. Janganlah lalu Anda menjumawakan gelar Anda sebagai Habib,
ngaku keturunan Nabi, ada darah Nabi, tetapi akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya apa? Stigma kami sebagai orang umat menstigmakan yang awam. Akhirnya, gue pengen deket sama cucu Nabi ah. Kalau kiai ulama mah, aduh KW. Nah, kekritisan kami ngomong kayak begini supaya kami nggak salah mencintai. Kami kan diminta nih sama alim ulama, kiai untuk mencintai habaib. Bahkan kami punya guru Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Saya sangat mencintai beliau. Ibaratnya kalau saya suruh cuci kakinya beliau, suruh cium kakinya beliau, saya siap ikhlas. Cuman kami takut mencintai seseorang yang salah. Lah ketika kami takut, kami kritis, saya minta Robitoh, mohon izin, mohon maaf, tolong terangkan kami. Ayo uji secara ilmiah. Ayo itu Bahar dites DNA. Atau keluarkan dia ada isbatnya apa enggak dari negara asal. Jangan hanya pengakuan dari keluarga sendiri. Nah itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa menyimpulkan, sahabat-sahabat sudah bisa ada referensi yang lain yang mungkin selama ini ya itu tadi hanya membaca di media, kemudian kita mencoba salah kaprah melihat itu, dan yang berujung pada kita salah menilai dan salah ikut pada siapa kita seharusnya mengikuti. Karena salah mengikuti juga kita akan pasti sesat di jalan, sahabat-sahabat. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Silahkan komen ya di video ini. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.